5. Baik, tadi masih hadis nomor 184. Faedahnya belum kita sebutkan ya. Saya ulangi hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sa'imun faqala laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar wal muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil rukhsah Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Baik, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, tafaqqudul imami ahwala ra'ayahu. Yani seorang pimpinan peduli terhadap keadaan rakyatnya. Wa adamu ihmalihim, dan juga tidak menelantarkan atau tidak seorang itu peduli. Ihmal itu lawan dari peduli, lawan dari ihtimam. Wa su'alihi an ahwalihim, dan juga hendaknya seorang pimpinan itu bertanya tentang keadaan rakyatnya. Baik. Kemudian faedah ini sudah jelas dijelaskan tadi, anna shawmal musafir ma'al masyaqqah laysa min al-birr wala min at-ta'ati wal ibadah. Puasanya orang yang safar bersama kesulitan yang sangat sulit itu tidak termasuk kebaikan. Dan ini juga pentingnya ilmu. Seorang yang berilmu bisa memilih ibadah yang mudah bersama dengan pahala yang besar. Adapun seorang yang bodoh, dia bisa memberatkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, dengan niat yang menurut dia baik, namun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu kata para salaf, kam min muridin bil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Itu pentingnya kita mempelajari ilmu syar'i dan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Adapun orang yang jahil, dia tidak mengetahui. Dia misalkan memberat-beratkan dirinya dengan acara-acara yang menjadi adat kebiasaan. Takut misalkan dibicarakan tetangga, akhirnya mengadakan acara, misalkan habis beli motor dan lainnya, syukuran dengan melebihi kemampuannya, sampai berhutang misalkan untuk acara-acara yang tidak ada landasannya, misalkan memberatkan dirinya dan mengharapkan menginginkan sesuatu namun tidak memperolehnya. Itu karena sebab tidak adanya ilmu yang dia miliki. Baik. Kemudian ada faedah di sini, langsung faedah keempat. Jawazul istiham ala ru'yatil asya'il gharibah. Ini faedah yang biasa ya, para ahli hadis, para ulama biasa mengambil faedah-faedah yang terkadang kita anggap remeh. Bolehnya berkumpul karena melihat sesuatu yang gharib. Misalkan itu sebagai sifat manusiawi. Li'anna fudulan nazar min tabi'atil bashar. Karena melihat, berlebihan dalam melihat atau melihat sesuatu yang tidak perlu, misalkan itu sebenarnya ada di tabiat manusia. La siyama fil umuri allati tastaghrib. Kalau dilihat-lihat sahabat yang tadi dilindungi yang kepanasan, cukup mungkin satu orang menutupinya. Tapi kenapa para sahabat semua berkumpul?
ya, karena fil umur allati tastaghrib, ya, suatu hal yang menjadi favorit gitu, penasaran. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke hadis nomor 185. Afan Badrun. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faminna as-sha'im wa minal muftiru qala fanazalna manzilan fi yawmi harin wa aktsaruna dhillan sahibul kisai faminna man yattaqi syamsa bi yadihi qala Fasabatus suwamu wa qomal muftiruna Wadarabul abniyata wasafu ar-rikaba Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dhahaba muftiruna al-yawma bi'atil adri. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar faminna as-sha'im wa minal muftir. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu safar. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Qala fa nazalna manzilan. Kemudian kami nazalna manzilan, turun ke satu tempat turun. Manzil di dalam bahasa Arab maknanya rumah. Maknanya rumah atau tempat turun. Nah, walam yatabayyan mawdi'uhu. Dijelaskan oleh syarah di sini belum jelas tempatnya di mana. Fi yaumil harin, di hari yang sangat panas. Wa aktsaru nazillan sahibul kisah. Dan yang paling banyak zillan, perlindungannya dari cahaya matahari di antara kami adalah sahibul kisah, yaitu seorang yang memiliki pakaian yang bisa dipakai di atasnya, yattaqi bihi syams, yang dia bisa melindungi dirinya dari matahari. Baik, faminna man yattaqi syamsa biyadihi, dan ada di antara kami, di antara para sahabat yang melindungi dirinya dari cahaya matahari dengan tangannya saja. Memang karena tidak punya kain tambahan. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan, yakni fasaqatus suwam, maka orang-orang yang berpuasa itu berjatuhan. Saqata, jatuh. As-suwam, yakni artinya apa? As-suwam ini para orang yang berpuasa. Bisa shaimun atau suwam. Bi dhammi awwalihi wa tashdid lisanihi jam'u shaim. Jamak dari kata shaimun. Contohnya adalah qari'un, qurra'un, para pembaca. Ghazin, ghuzza'un. Baik. Nah, fasaqatus suwamu maknanya adalah waqa'u 'alal ardi wa dha'ufu 'anil harakah. Mereka jatuh ke tanah dan juga lemah untuk bergerak. Mereka tidak mampu untuk banyak bergerak. Wa mubasharati hawaijihim min ad-dha'fi bisababis siyam. Yang mereka sampai terjatuh dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri karena saking lemahnya mereka berpuasa. Nah,
Kemudian wa qama al-muftiruna fadarabul abniyata wa saqawur rikab. Adapun orang-orang yang berpuasa, al-muftirun, qama al-muftirun, mereka bangkit, nahadu lil amal wa qamu bi khidmati ikhwanihim. Ini syarahnya. Artinya mereka membantu kebutuhan-kebutuhan saudaranya yang lain. Orang-orang yang tidak berpuasa di sini, mereka mampu untuk membantu saudara-saudaranya. Baik. Qauluhu fadarabul abniyah. Baik, lanjutan hadisnya. Fadarabul abniyata. Ya, dan mereka membangun abniyah di sini maksudnya khiyam. Ya. Ini tenda. Ya. Tenda. Wasaqawur rikab, dan mereka juga memberi minum, yakni unta-unta tunggangan. Taib. Al-abniyah itu jamak dari bina, ya, bangunan. Ya, sebenarnya bina itu kan bangunan. Abniyah itu jamaknya. Namun di sini maksudnya adalah membangun tenda. Ya. Wa huwa yutlaqu 'ala al-buyut allati taskunuha al-'arabu fi as-sahra. Dan seringkali maksud abniyah itu terkadang maksudnya adalah kemah atau segala jenis bentuk rumah-rumahan yang dimiliki oleh orang-orang Arab di padang pasir. Baik. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka pada hari ini telah membawa pahala. Zahaba maknanya dari syarahnya di sini adalah ikhtassa wal farada, khusus mereka. Ikhtassa wal farada, mereka yang bisa mendapatkan pahala pada hari ini. Kemudian al-yaum maksudnya ya hari ini. Al-yaumul hadir alladhi 'amila fihi muftirun ma 'amil. Baik, bil ajri bis thawab, mereka mendapatkan pahala. Wa dzalika lima qamu bihi min al-a'mal allati fatat as-shaimin. Karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan orang-orang yang berpuasa saat itu. Nah, baik. Kemudian di sini ada faedah yang berulang, tidak akan Anda bacakan, seperti bolehnya berbuka dan bolehnya berpuasa ketika safar. Adapun faedah di sini yang kedua adalah annal fitra fi safari afdalu min as-shaum idza kana fi dzalika maslahah tata'adda ila al-akhirin. Bahwasanya berbuka ketika safar itu lebih afdal apabila berbukanya dia itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lianna fa'idatas shaumi yakhtassu biha sahibuha. Karena faedah dari puasa itu didapati orang itu sendiri yang berpuasa. Wa fa'idatul iftar tata'adda al-muftira ila ghairihi. Karena faedah berbuka di saat keadaan demikian itu bermanfaat bagi orang yang berbuka itu sendiri maupun orang lain. Baik. Nah, ini tergantung keadaannya, tergantung keadaan masing-masing. Nah, yang mana cukup sulit ya kalau untuk dikiaskan di zaman sekarang. Ya, bagaimana safar itu rata-rata mudah sekali, rata-rata mudah. Apalagi kalau memang memiliki uang, ya, bisa ya beristirahat di tempat yang di mana dia inginkan. Baik, kemudian fadlu khidmati ashab fi safar, keutamaan membantu teman-teman ketika safar. Nah, ini penting kita dalam safar, ini membantu sesama. Wa annaha minad din wa rujulah,
Dan itu termasuk bagian dari agama. Warujulah, dan sifat yakni ar-rujulah ini laki-laki, maksudnya sifat laki-laki yang sesungguhnya. Sabaqana fiha safwatu hadhihi ummah, yang mana sifat terpuji tersebut ini khidmatul ashab. Sabaqana fiha safwatu hadhihi ummah, telah mendahului kita orang-orang yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Ketika safar, kehabisan makanan, mereka saling mengeluarkan makanan, mengeluarkan semuanya ya, untuk saudaranya. Kemudian faedah lagi tentang tawakal yang sama seperti tadi, bahwasanya akhdhul asbab la yunafi tawakkul. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, annahu idza ta'aradat al-masalihu qaddima awlaha wa aqwaha. Apabila bertentangan dua maslahat yang besar, ya, sebagaimana dalam hadis tersebut ada puasa bermaslahat, ya, bahkan puasa wajib. Ada juga maslahat membantu saudara misalkan, atau safar, kelancaran safar. Ya, maka qaddima awlaha wa aqwaha. Didahulukan maslahat yang paling besar. Kira-kira kalau orang yang bodoh tahu nggak maslahat yang paling besar? Dia tidak tahu. Ya. Tapi orang yang berilmu dia mengetahui mana yang paling utama untuk dikerjakan. Apabila bertentangan nih, mana yang lebih wajib, bayar hutang atau sedekah, dia tahu mana yang lebih harus diutamakan. Dan contoh-contoh yang lain, ketika berdakwah, mana yang didahulukan, tauhid dulu atau kajian tentang hubungan suami istri, mana yang lebih utama? Ya, tentu tauhid terlebih dahulu, dia mengetahui. Dan ini semua butuh yang namanya ilmu, ya. Butuh yang namanya ilmu untuk mengetahui mana yang lebih afdal. Ya. Oleh karena sebab itu para penuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga karena dia mengetahui jalan yang terbaik. Bagaimana seorang memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan puasa itu ada maslahatnya, berbuka juga ada. Namun maslahat untuk berbuka saat itu di hadis tersebut, berbuka puasa itu lebih utama. Nah, baik. Kemudian ayat faedah yang keenam di sini, anna tsawab 'ala al-a'mal bihasabi maslahiha. Bahwasanya pahala dari amalan-amalan itu bergantung pada maslahat-maslahatnya juga. Dalam beramal, sedekah misalkan, dilihat mana orang yang paling butuhkan, mana yang kalau kita kasih lebih bermaslahat. Sebagaimana juga di sini lebih bermaslahat iftar, berbuka. Ya. Makanya kata Nabi SAW, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah kalian memberikan atau janganlah memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, boleh nggak ngasih makan ke orang kafir? Ada orang kafir susah, kita kasih, boleh. Atau ngasih makan ke orang yang tidak bertakwa, misalkan pengamen dan lainnya, pemulung, terlihat misalkan meninggalkan sholat, tapi boleh. Semuanya ada pahala, bahkan sampai memberi makan anjing ada pahalanya. Nah, namun memberi makan kepada orang yang bertakwa dan dia butuhkan, itu pahalanya bisa lebih besar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Walaupun Nabi SAW itu setiap kali diminta pasti dikasih. Siapapun yang minta dikasih. Itu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang meminta.
namun ada yang lebih afdal, ya, ada yang lebih afdal. Kemudian faedah yang ketujuh adalah masyru'iyatut tasyji' 'ala al-'amal as-salih wa at-targhib fihi wa tark al-kasal wal ikhlad ila ar-rahah. Disyariatkannya untuk memberi semangat untuk beramal saleh dan juga meninggalkan malas. Yaitu sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Zahabal muftirun al-yawma bil ajr." Menyebutkan pahala di situ tasyji'an li ashabihi, untuk menyemangati para sahabatnya beramal soleh, saling membantu. Baik, kemudian faedah yang ke-8, maka alaihi sahabah min az-zahadah fid dunya was-sabri 'alal mu'limat fi ta'atillah ta'ala. Kesabaran para sahabat, dan ini faedah yang ke-8 ini adalah kezuhudan para sahabat di dunia dan kesabaran mereka terhadap sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang pedih dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para sahabat sampai jatuh. Orang-orang yang berpuasa dari para sahabat sampai jatuh karena tidak kuat. Menunjukkan mereka sangat bersabar. Kalau kita zaman sekarang puasa misalkan, lebih banyak tidur misalkan karena puasa, langsung tidak berpuasa, langsung mengambil rukhsah. Ini para sahabat saqatus suwan, sampai berjatuhan. Kemudian sahabat yang lain bukan mencela mereka, tapi menolong para sahabat yang kelelahan tersebut karena puasa mereka. Dan juga menunjukkan kezuhudan para sahabat. Di antara mereka ada yang punya kain untuk menghalangnya dari panas matahari. Famin namanya takisyam sabiyadi. Di antara mereka ada yang tidak punya kain, akhirnya berlindung dari cahaya matahari dengan tangannya. Baik. Kemudian lanjut ke hadis nomor 186. Silakan dibacakan Umar. Aisyah radhiyallahu anha qalat yakunu 'alayya as-sawm bil ramadan fala astati'u an aqdiya ila fi sya'ban. Baik. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya aku memiliki hutang puasa dari bulan Ramadan dan aku tidak bisa membayar hutang puasa tersebut illa fi Sya'ban, ketika suatu bulan lagi masuk bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha memiliki hutang puasa dari Ramadan, baik itu karena sebab haid atau uzur-uzur yang lain. Kemudian beliau radhiyallahu anha tidak bisa membayarnya kecuali sudah hampir masuk bulan Ramadan. Kemudian apa alasan Aisyah? Ada yang mengatakan wadzalika di makani Rasulillah. Wal muradu bidzalika ishtighaluha biqada'i haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawfiril hadzi fi 'ishratihi. Fahiya muhayyatun nafsaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin. Ya, ini penjelasan para ulama. Disebutkan bahwasanya sebab Aisyah radhiyallahu anha sampai terlambat mengqada puasanya adalah karena mengurus Nabi Muhammad SAW, karena kesibukannya memenuhi hajat Nabi SAW.
Wasallam. Karena seorang istri tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Dan mentaati suami itu wajib. Membayar hutang puasa juga wajib. Ya. Kalau seorang yang tidak berilmu, dia tidak bisa mengetahui mana kewajiban yang lebih mendesak. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, di antara istri Nabi yang paling berilmu, Aisyah radhiyallahu anha menunda puasanya karena memenuhi hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya kalau kewajiban membayar hutang puasa itu kewajiban yang bisa ditunda. Kewajiban membayar hutang puasa itu waktunya panjang. Ya. Adapun dalam masalah hubungan antara suami dan istri, ya, hubungan antara suami dan istri, ya, terlebih lagi kita mengetahui bahwasanya hanya Aisyah radhiyallahu anha dari istri Nabi SAW yang dinikahi dalam keadaan perawan. Nah, dan dalam sebuah hadis, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk urusan ranjang, maka kemudian dia tidak mau untuk memenuhinya, istrinya tidak mau memenuhi panggilan suaminya tersebut, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Ya. Ini jenis kewajiban kira-kira bisa ditunda atau tidak, ikhwan? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Jadi kalau kewajiban mengganti puasa qadha'us shaum itu kewajiban yang muwassa, yakni waktunya luas, bisa hari ini, bisa besok. Ya. Maka walaupun dua-duanya wajib, puasa itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan suami istri, bagi seorang istri memenuhi kebutuhan suaminya itu wajib. Dalam keadaan ini Aisyah radhiyallahu anha mengetahui mana yang lebih wajib, mana yang bisa ditunda dan lain sebagainya. Ya. Kalau masalah ranjang itu tidak bisa ditunda, ya. Tidak bisa ditunda. Oleh karena itu Nabi SAW ketika keluar melihat imra'atan a'jabathu, ada seorang wanita yang membuat Nabi SAW takjub, maka Nabi SAW mendatangi istrinya, tidak pakai tunda-tunda. Ya. Nah, maka tentu yang demikian itu butuh terhadap ilmu. Ya. Tidak selalu yang lebih berat itu lebih afdal. Ya. Tidak selalu yang lebih berat itu lebih afdal. Besok saja misalkan ditunda, insya Allah ada pahala sabar. Suaminya dinasihati dengan pahala sabar, istrinya melanjutkan puasa. Ya. Tidak. Ya. Tapi sabar dan lain sebagainya itu semua berkaitan dengan ilmu. Ya. Jangan sampai kita bersabar dalam kesalahan, sebagaimana orang-orang Nasrani bersabar dalam kesesatan. Amilatun nasibah, mereka beramal berat, menyiksa diri mereka. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menikah, dikebiri dan lainnya, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Ya, amilatun nasibah, beramal lelah, tasla naran hamiyah, kemudian setelah itu masuk neraka, wal iyadzu billah. Maka kita bersyukur lagi tentang keutamaan mempelajari ilmu, ya, mengetahui mana yang baik, dengan di antara wasilahnya membaca hadis-hadis ini. Baik. Faedah yang disebutkan Syekh Abdullah di sini adalah jawazu ta'khir qada'i shaum Ramadan ila Sya'ban. Bolehnya menunda mengqadha puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Dan secara zahir, ya,
Tentu Nabi SAW sebagai suami mengetahui hal tersebut, mengetahui bahwasanya Aisyah belum membayar hutang puasanya. Maka persetujuan Nabi SAW menunjukkan dalil bolehnya hal tersebut. Nah, wa alaihi fal qada laisa wajiban 'ala al-fawr. Oleh karena itu, mengqadha puasa itu tidak wajib langsung, tidak wajib langsung. Setelah selesai bulan Ramadan, Syawal, setelah Idul Fitri langsung puasa. Ketika berkunjung ke rumah saudara-saudara misalkan berpuasa karena membayar utang. Tidak harus secara langsung. Baik. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan Syekh Abdullah adalah annal aula al-mubadaratu bil qada idza lam yakun 'udhrun. Yang paling utama tetap bersegera untuk mengqadha. Nah, bersegera untuk membayar hutang itu lebih bagus kan? Bersegera untuk membayar hutang itu lebih baik. Mada tara ya Ibrahim al-khairi? Limadha tanzur ila al-kharij? Ila khairi. Limadha tanzur ilaihi? Mada turid? Ta'addab ya Ibrahim. Ta'addab. طالب جديد من معهد آخر يعني تحلى بأدب طالب العلم تأدب. طيب. لأن عائشة اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. Ya, karena di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha yakni i'tazarat, memiliki uzur. Makanya dikatakan fama astati, aku tidak bisa an aqdiya, untuk membayar utang puasa tersebut illa fi Sya'ban. Nah. Kemudian annal aula al-mubadaratu bil qada, bahwasanya yang paling utama adalah bersegera untuk membayar hutang puasa. Disebutkan di sini hujah-hujah yang lain, di antaranya li'umumil adillati dalati 'alal amri bil musara'ati ilal khairat wal musabaqati ilaiha. Karena keumuman dalil fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, di antaranya membayar hutang puasa. Kemudian hujah yang kedua, bagaimana seorang seharusnya membayar hutang puasa dengan segera adalah annal qada dainun 'alal insan. Bahwasanya qada puasa itu hutang yang harus dibayar. Kullama badara al-insanu bi qada'i dainihi fa huwa afdal. Kalau orang segera untuk membayar hutang, segera itu lebih baik tentu. Nah, kemudian hujah yang ketiga, kenapa harus segera membayar hutang puasa? Annal insan idza badara bil qada tamakkana min shaumi at-tatawwu' kas-sitti min Syawal wa ayyamil bid. Karena kalau orang sudah bayar hutang puasa, dia bisa puasa sunnah yang lain. Bisa puasa tatawwu' seperti 6 hari di bulan Syawal atau ayyamul bid, atau puasa sunnah yang lain. Baik. Artinya kalau seorang belum membayar hutang puasa, maka wallahu alam tidak perlu dia berpuasa sunnah. Belum bayar puasa wajib Ramadan, tapi berpuasa ayyamul bid contohnya. Ini seperti orang yang tidak mengetahui mana yang lebih utama. Tetap kewajiban itu lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah sunnah. Salat wajib yang 5 waktu tidak mungkin pahalanya dikalahkan oleh salat-salat sunnah. Salat qabliyah subuh misalkan, khairun minad dunya wa ma fiha.
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu tidak bisa mengalahkan pahala wajib, tidak bisa mengalahkan pahala sholat subuh kita itu sendiri. Nah, begitu juga sholat malam, mau dari awal malam sampai akhir malam misalkan sholat, atau sholat 1 jam sholat malam, tidak bisa mengalahkan pahala sholat wajib. Itu dari segi pahala. Adapun dari segi asar di dalam hati, mungkin bisa berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik. Kita lanjut hadis ke 187. Waktunya tinggal 25 menit insyaallah. Nah, silakan dibaca Umar. Nah, tadi Umar ya? Tadi antum. Tadi siapa? Badrun kan? Antum udah? Satya. Coba Satya. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam soma anhu wa yuhibbu wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza bin nadri wa hawa Ahmad bin Hanbal. Hadis nomor 187 an Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shawma anhu waliyuhu." Barang siapa yang wafat dan dia memiliki hutang puasa, wa alaihi artinya dia memiliki kewajiban. Cukup dengan kata ala sudah menunjukkan dia memiliki kewajiban puasa. Shawma anhu waliyuhu, maka berpuasa untuknya walinya. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini disebutkan oleh Abu Dawud. Wa qala hadza fi nadri, dan dikatakan oleh Abu Dawud bahwasanya ini berkaitan dengan nazar, puasa nazar. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal, dan itu pendapat Imam Ahmad ibni Hanbal. Artinya menurut Imam Ahmad ibni Hanbal, kalau dari teks ini adalah bahwasanya puasa yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah puasa nazar. Seorang melazimkan dirinya berjanji untuk puasa. Nah, adapun sebenarnya makna dari hadis tersebut puasa apa, maka itu masuk ke dalam keumuman semua puasa wajib. Anda bacakan dari syarah Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan, tapi dari kitab yang lain, itu al-haditsu dalilun ala anna man mata wa alaihi shawmun wajibun fa innahu yustahabbu li waliyhi an yaquma bi qada'i shawmi an qaribihi. Ya, dianjurkan bagi wali untuk berpuasa dengan niat mengganti puasa orang yang telah wafat tersebut dari kerabatnya. Li'annahu ihsanun ilaihi wa birrun wasilatun. Karena sungguhnya itu bentuk kebaikan, kebaikan baginya, dan juga termasuk menyambung silaturahim. Baik. Misalkan dari, kalau di sini Syekh Abdullah mengatakan yustahab, disunnahkan. Allah Ta'ala alam bisawab, karena memang asalnya bukan kewajibannya, tapi dia mau membantu. Dia mau membantu. Ketika saudaranya sudah bernazar untuk puasa, kemudian tiba-tiba dia wafat, maka walinya itu
membayarkan puasa tersebut. Wal muradu bil wali warithuhu aw qaribuhu. Yang dimaksud dengan wali adalah ahli warisnya, baik itu anaknya, orang tuanya, dan dari segi waris, bukannya orang-orang yang seharusnya mewarisi harta, dia bisa mewarisi juga hutang puasa. Sebagaimana dia hutang dari harta juga bisa diwarisi oleh keluarganya. Wal haditsu 'amun fi kulli shaumin wajibin 'ala al-mayyit. Dan hadis ini umum berkaitan dengan semua jenis puasa wajib. Sawa'un akana wajiban bisyar'i ka shaumi Ramadan aw wajiban bin nadhr. Ya, ini pendapat yang lebih rajih ya, yang lebih utama. Artinya semua jenis puasa yang wajib, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa nazar. Ya. Adapun hadza fin nazri itu ada di salah satu hadis. Itu hanya menunjukkan contoh dan tidak pengkhususan. Bukan berarti hadis ini berkaitan dengan nazar saja, tidak. Baik. Nah, karena memang ada hadis yang menunjukkan bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi mengadukan bahwasanya orang tuanya wafat dan memiliki hutang puasa nazar. Ya. Itu bukan berarti khusus puasa nazar saja, tapi ini masuk ke dalamnya juga hutang puasa Ramadan. Nah, kemudian Nabi SAW juga memberikan perumpamaan. Lau kana ala ummika daynun lakunta qadiyahu. Apabila bayangkan misalkan orang tua atau ibu kalian memiliki hutang, apakah kamu akan membayarkannya? Ya. Maka kata Nabi SAW, fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih pantas untuk dibayar. Baik. Allah taala alam bisawab. Baik, silakan hadis selanjutnya. Adil. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha sawmu syahrin afa aqdiya aqdihi anha faqala law kana 'ala ummika daynun akun qadiyahu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu an yuqda wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha sawmu nadrin afa asumu anha faqala ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaitihi akana dhalika yu'addi anha qala fasumi an ummik. Baik. Hadis nomor 188, insyaallah ini jelas dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin. Sungguhnya ibuku wafat dan dia memiliki hutang puasa syahr. Shawmu syahrin di sini Allah taala maksudnya adalah hutang puasa Ramadan. Baik, kemudian afa aqdihi anha, apakah aku bisa membayarkan hutang puasa tersebut? Afa aqdihi anha, apakah aku bisa mengqadha puasa untuknya? Baik, shawmu syahrin kata Syekh Abdullah, wa huwa yuhtamalu annahu nadhrun aw annahu Ramadan. Ini ada ihtimal sebenarnya di sana, baik itu puasa Ramadan maupun puasa nazar.
karena tidak disebutkan Ramadan di situ, akan tapi syahar. Baik. Dan lafaznya nakirah sebenarnya. Baik, afa aqdihi anha, apakah aku bisa membayar hutangnya? Qal, maka kata Nabi SAW, "Lau kana ala ummika daynun akunta qadiyahu anha." Kalau seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarnya? Maka kata laki-laki ini, "Na'am." Maka kata Nabi SAW, "Fadainullah ahaqqu an yuqda." Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar. Aula wa ajdaru an yu'adda. Taib. Hutang kepada Allah itu lebih jadi berhak untuk dibayar. Wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila Rasulillah faqalat ya Rasulullah. Dalam riwayat lain ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhrin." Sungguhnya ibuku wafat dan dia memiliki, dalam keadaan dia memiliki hutang puasa nazar. Afa asumu anha, apakah aku berpuasa untuknya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaitihi, akana dzalika yu'addi anha?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ibumu memiliki hutang, kemudian kamu membayarnya? Apakah boleh? Ibu memiliki hutang, misalkan ke tetangga 50.000, kemudian kamu bayarin 50.000, bisa atau enggak? Diterima atau tidak? Maka akan dzalika yu'addi anha. Ini metode Nabi SAW dalam menyampaikan sesuatu dengan permisalan yang mudah untuk dipahami. Qalat na'am. Maka wanita ini mengatakan ya. Maka kata Nabi SAW, "Fasumi an ummik." Maka berpuasalah untuk ibumu. Baik. Lanjut ke hadis nomor 189. Azhar. Betul Azhar. Itu Azhar. Hadis baterai. عن سعد بن سعيد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفتنة. Baik. Hadis dari Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nas." La yazal ini termasuk dari af'alul istimrar. Ya, jadi kalau antum belajar nahwu, af'alul istimrar menunjukkan senantiasa maknanya. Maknanya senantiasa. Artinya maknanya senantiasa manusia berada di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah, selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Baik. Jadi di sini istinbat atau faedah yang bisa diambil adalah istihbabut ta'jilil iftar. Disunnahkannya menyegerakan berbuka. Wal mubadarati bihi hina hululi waqtihi. Dan bersegera berbuka ketika sudah waktunya. Wa huwa ghurubus syams. Dan waktu berbuka itu terbenamnya matahari. Wa hadza huwa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu ittiba'u hadyihi wa tamassuku bi sunnatihi. Wajib bagi kita untuk mengikuti contoh Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi ada catatan penting juga, karena Anda dapatkan sebagian ikhwan dulu di tempat lain itu belum azan, belum azan. Dia membaca hadis ini, maksudnya menyegerakan berbuka itu kebaikan. Tapi waktunya belum azan. Dia melihat langit, "Idza ra'aitumul laila min hahuna wa adbaran nahara min hahuna faqad aftara as-shahim." Modal hadisnya benar.
Ni'mat dalil, sebaik-baik dalil. Bi'sal istidlal, seburuk-buruknya cara istidlal. Dia hanya melihat langit. Tidak seperti zaman dulu kita. Sudah dihitung waktu sholat itu berdasarkan kaidah-kaidahnya. Ya, tidak bisa kita langsung lihat langit, banyak bangunan, banyak lampu, tidak bisa. Ya. Kemudian menentukan waktu seenaknya. Ya. Berbuka sebelum waktunya itu dosa besar, memiliki ancaman yang khusus. Ada ancaman, ada hadis yang menceritakan tentang azab mereka di neraka. Orang yang berbuka di berbuka puasa sebelum waktunya. Adapun ta'jilul fitr itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jangan sampai kita salah. Ya. Pengen mengamalkan sunnah malah terjatuh pada sesuatu yang haram. Baik, maka perlu detail lagi, dipastikan sudah azan atau belum, sudah masuk zuhur, sudah masuk maghrib atau belum. Ya. Baik. Baik, kata Syekh Abdullah di sini, wa fi ta'jil al-iftar taysirun 'ala an-nas wa rifqun bis-shaim. Menyegerakan berbuka itu yakni termasuk memudahkan manusia dan lemah lembut kepada orang yang berpuasa. Wal bu'du 'an sifati at-tanattu' wal ghulu fi din, dan jauh dari sifat berlebihan dalam beragama. Bukan berarti misalkan antum puasa nggak mau berbuka, gitu misalkan, pahalanya lebih besar. Tidak, agama Islam tidak seperti itu. Tapi agama Islam memiliki peraturannya sendiri. Ya. Tidak berarti yang selalu yang lebih berat itu lebih berpahala, tidak. Tapi mana yang lebih berpahala atau tidak itu dikembalikan kepada dalil. Kembalikan kepada dalil. Nah, di sini disebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Amr ibn Maimun al-Audi mengatakan, karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat ketika sahur, artinya paling mengakhirkan sahur. Baik, ada faedah penting disebutkan Syekh Abdullah adalah annal khaira kullal khairi fi taqyid bil hudud syariah. Sesuatu yang baik itu takarannya, ukurannya, tolak ukurnya adalah syariat, bukan hawa nafsu. Ya, seorang pasti, ya ini tidak boleh seorang mengatakan misalkan kalau tidak berbuka lebih afdal karena lebih sabar misalkan. Agama bukan sekedar pakai akal saja. Ya. Tapi yang lebih afdal ta'jil al-fitr, bersegera untuk berbuka. Kemudian anna ta'jil al-iftar sababun listimrarin nasi 'ala al-khair. Maksudnya menyegerakan berbuka itu sebab seorang lebih istiqamah dalam kebaikan. Li'annahum azharu sunnah wa taba'uha, karena dia menampakkan sunnah. Kemudian anna ta'khir al-iftar sababun linaz'il khairi minan nas. Baik, ini istinbat dari Syekh Abdullah menggunakan mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari hadis nomor 189, yang mana di sini disifati manusia senantiasa berada di dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka puasa. Pemahaman sebaliknya apa? Manusia tidak berada di dalam kebaikan kalau mereka tidak menyegerakan berbuka. Ini istinbat yang diambil pada Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, anna ta'khir al-iftar sababun min naz'il khairi minan nas. Mengakhirkan buka puasa sebab dicabutnya kebaikan. Li'annahum khalafus sunnah, karena dia telah menyelisihi sunnah, wasyarru kulluhu fi mukhalafatiha. Dan segala jenis keburukan adalah saat seorang menyelisihi sunnah atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-6 di sini disebutkan mahabbatullah taala lil yusri ala ibadihi.
kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hambanya. Baik. 7 menit lagi. Baik, lanjut hadis nomor 190. Yang ngantuk dibaca nih, siapa yang? Siapa? Danis apa Khairi ya? Bolehlah Danis coba dites bahasanya. Biar semangat. Yang kencang suaranya Danis ya. Tidak aku balas Alaihi min huna Al-Bara Naharu min huna Fakhr Asara Sayyid. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila malam sudah datang dari hahuna, ismul isyarah ya, situ maksudnya mengarah ke matahari ketika terbenam. Wa adbara an-naharu min hahuna. Kemudian waktu siang pergi. Adbara membelakangi, pergi membelakangi. Min hahuna. Artinya kalau di kita sekarang aqbalal lail, telah datang malam dari arah barat. Kemudian wa adbarun nahar, perginya waktu siang, pokoknya dari arah matahari hilang. Faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Aftara di sini fi'il apa ikhwan? Fi'il madhi yang menunjukkan sudah seharusnya dia berbuka. Faqad aftara shaim, seharusnya dia shara muftiran hukman, secara hukum seharusnya dia sudah berbuka atau halalahul fitr. Baik. Tapi ini faedahnya sudah maklum semua insyaallah. Nah, tinggal 4 menit lagi. Lanjut hadis nomor 191. Khairi lah, kasih. Nabi Abdullah bin Umar Ulangi. Nabi Abdullah bin Umar Rasulullah SAW Ani qalu innaka tuwasilu qala inni laistu misdaku Ini lastu misdaku ini ma'u wa usqa. Baik. Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas ibnu Malik radhiyallahu wal muslimi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu wa ayyukum arada an yuwassila Baik. Baik. An Abdullah bin Umar qala naha Rasulullah 'anil wisal. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk wisal. Apa itu wisal? Menyambung puasa dari satu puasa ke puasa yang lain. Dari 1 hari, 2 hari, 3 hari dan lain dan terus dan seterusnya. Nah, maka para sahabat bertanya, innaka tuwasil ya Rasulullah, sedangkan engkau sendiri berpuasa. Ya, engkau sendiri berpuasa. Ya. Di dalam hadis ini
lafaz ini menunjukkan bahwasanya asal dari perbuatan Nabi SAW itu sunnah untuk diikuti. Makanya para sahabat bingung. Nabi SAW puasa, tapi kok kita dilarang? Ya. Coba siapa yang nyuruh para sahabat wisol? Tidak ada. Tapi Nabi SAW wisol. Maka para sahabat baru bertanya, wahai Nabi, engkau saja berpuasa menyambung puasa. Ya. Artinya asal dari perbuatan Nabi itu sunnah untuk diikuti. Baik. Maka Nabi SAW bersabda menjawab yang menunjukkan perbedaan Nabi SAW dengan para sahabat yang lain dan berbeda dengan kita. Inni lastu mislakum. Aku itu tidak seperti kalian. Inni ut'ama wa usqa. Aku itu diberi makan dan diberi minum. Inni ut'ama wa usqa. Baik. Nah, ini dalam lafaz di sini ada berapa pendapat sebenarnya, cuman karena 1 menit lagi Anda tidak akan mengambil waktu tambahan yang banyak insyaallah. Bahwasanya inni ut'ama wa usqa yang rajih saja langsung adalah secara bukan hakikat. Artinya Nabi SAW diberi makan dan diberi minum oleh para malaikat bukan secara hakikat tapi zikir. Kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya Nabi SAW diberi makan dan diberi minum secara hakikat, ya otomatis bukan wisol. Paham ya? Artinya ini ut'ama wa usqa di sini makanan hati ya, berupa zikir dan lain sebagainya yang dengan sebab itu Nabi SAW tidak butuh terhadap makanan ya kita, makanan yang hakikat. Ya. Tapi kemudian di akhir hadis fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Kalau masih ada di antara kalian yang mau menyambung puasa, maka boleh menyambung puasa sampai waktu subuh saja. Taib. Nah, ini faedah dari Syekh Abdullah, jawazul wisal ila sahar liman ahabba dzalik. Kalau antum mau ada yang melanjut yang tidak buka puasa sampai subuh, maka silahkan ya. Tapi itu bukan yang afdal. Yang paling afdal yaitu ta'jilul fitr, bersegera untuk berbuka. Tapi Allah alam bisawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan Anda mohon maaf atas misalkan penyampaian yang kurang jelas ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.